Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Salangkara, Bamanaku di Salangkara. Sejarah terbentuknya Nusantara hingga menjadi Indonesia merupakan perjalanan yang panjang yang melibatkan berbagai peristiwa yang penting. Nusantara, istilah yang digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Wilayah utama daratan Nusantara terbentuk dari dua super benua Pangya di era Mesozoikum sekitar 250 tahun yang lalu. Masa Nusantara meliputi dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga merdeka seperti sekarang ini. Beberapa kerajaan penting yang menjadi sejarah bagi Nusantara antara lain Kerajaan Majapahit, Kutai, Sriwijaya, Singasari, dan Kerajaan Mataram. Selama berabad-abad, Nusantara mengalami berbagai macam perubahan hingga pada akhirnya menjadi negara merdeka yang independen dengan nama Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara daratan benua Asia dan Australia. Indonesia juga dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dengan pulaunya itu mencapai kurang lebih 17.000 pulau. Letak teritorial inilah yang juga mempengaruhi terbentuknya Indonesia. Batas daratan adalah batasan negara yang di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batasan yang saya maksud itu berupa kenampakan geografis seperti hutan, gunung, ataupun yang lainnya. Adapun letak teritorial Indonesia itu memiliki 3 negara yang berbatasan langsung. Di sebelah timur itu berbatasan dengan Papua atau Provinsi Papua. Terus yang kedua itu di bagian selatan itu berbatasan dengan Timor Leste atau Nusa Tenggara Timur. Dan di sebelah utara itu berbatasan dengan Vietnam, Singapura, Malaysia atau Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di posisi barat itu tidak ada perbatasan dengan negara karena berbatasan langsung dengan laut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan garis pantai terbesar yang ada di dunia setelah Kanada. Hal ini disebabkan karena letak Indonesia yang diapit oleh beberapa laut dan samudera. Adapun Indonesia memiliki batas laut teritorial yang diukur dengan cara menarik garis dari dasar pantai terendah saat laut sedang surut. Adapun garis yang ditarik adalah 12 mil ke arah laut lepas dan wilayah laut yang berada di dalam garis tersebut merupakan wilayah kedaulatan milik Indonesia. Adapun Indonesia berbatasan dengan beberapa wilayah laut milik negara lain. Pada gambar di samping menjelaskan tentang wilayah perbatasan laut Indonesia, di mana di bagian utara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan wilayah laut milik Thailand, Filipina, Palau, dan wilayah laut Cina Selatan. Kemudian di bagian selatan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan wilayah laut milik Australia. Adapun di bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan wilayah laut milik India. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, yaitu batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini ditentukan oleh klaim masing-masing negara dan lebih mudah untuk dilanggar karena sulit dijaga, dan penjagaannya pun memakan cukup banyak biaya. Penentuan batasnya dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkannya, seperti penerbangan, komunikasi, dan satelit cuaca. Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, baik itu luas darat maupun luas laut Indonesia. Batas udara vertikal berdasarkan Konferensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil dan Space Treaty tahun 1967 tentang pengelolaan ruang angkasa. Batas udara vertikal suatu negara belum dapat dipastikan, tetapi dalam kisaran tinggi 110 sampai dengan 130 km.
Baik, menurut saya itu Indonesia merupakan negara yang masih memerlukan pembangunan dan peningkatan baik di bidang infrastruktur, sumber daya alam agar lebih bisa bersaing dengan negara lain ke depannya. Indonesia merupakan negara di mana orang-orang yang mendominasi itu berlandaskan pada adat dan istiadat. Menurut saya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki keanekaragaman, namun tetap satu seperti semuanya, yaitu mereka tinggal berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menurut saya, Indonesia adalah negara yang memukau akan keanekaragaman budayanya, keindahan alamnya, dan keramahan antar penduduknya. Menurut pandangan saya, Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang memiliki beragam jenis budaya, etnis, dan bahasa. Indonesia kan adalah negara kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kita yang tentu kita cintai bersama. Tanah air kita ya. Harusnya harapannya adalah negara yang menjadi negara yang maju ke depannya. Saya merasa senang ya, dan kan Indonesia kan tahun 1945 kan sudah merdeka. Jadi saya sangat bangga saya sebagai orang Indonesia, walaupun saya orang Bugis dari baru, saya senang karena Indonesia kan sudah merdeka. Sampai sekarang alhamdulillah sudah merdeka, dan kita kalau bisa saling rukun-rukun deh sama manusia ya, jangan banyakkan orang kalau sudah berhasil kan sudah angkuh, sombong lah macam. Saya tuh nggak suka orang yang begitu, saya nggak suka orang begitu. Saya suka orang yang apa adanya, saling bertukar pikiran masing-masing. Kita punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing ya. Punya kekurangan kelebihan masing-masing. Jadi kalau bisa saling bantu lah. Kalau saya butuh apa, kita bisa bantu saya. Kita butuh apa, saya bantu kita. Gitu. Bagus, mantap. Dan Indonesia adalah negara yang paling luas. Negara besar yang harusnya bisa lebih dari apa yang ada sekarang ini. Aku cinta Indonesia. Indonesia keren. Indonesia hebat. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Saya Indonesia. Kamu Indonesia. Kita Indonesia.